Mimpi pun gak lepasin aku, jangan ganggu, minggir. Hao Jinxiu dasar cewek kampungan. Kakek. Kalian berdua kok bisa datang? Kami dengar kamu sakit. Aku takut Siwer nggak sanggup ngurus sendirian. Jadi mikir buat datang, siapa tahu bisa bantu apa gitu. Terima kasih aku udah baikan. Terima kasih ya. Kakek. Nenek kan tahu kamu sakit. Dia sangat khawatir. Tapi dia gengsi nggak mau datang. Jadi gini, dia suruh aku datang buat jenguk kamu. Nenek khawatir sama aku. Dia nggak marah lagi sama aku. Nggak marah lagi. Sifat nenek kan kamu tahu. Pas kamu udah baikan, datang ke rumah bilang kata-kata manis ke nenek. Dia pasti lupa semua. Persahabatan kalian kan nggak gampang putus. Hatiku tenang. Hei Kak, kenapa Siwer nggak ada di samping kamu? 2 hari ini dia terlalu capek. Dia tidur di atas. Tidur. Dasar cewek kampungan nggak sadar dirinya jelek. Jangan mau aku lihat kamu lagi. Aku kira aku lagi mimpi. Bukannya kamu di Amerika. Kamu pikir Amerika planet lainnya? Aku naik pesawat tidur langsung sampai Beijing. Aku malah mau tanya, aku suruh kamu jaga kakek baik-baik di rumah. Kamu malah sembunyi di kamar tidur. Waduh, aku ketiduran. Kakek di mana? Kakek di bawah lagi minum teh. Dasar cewek kampungan. Jinyuan dan Ong Koko. Shiwa. Kalian kok bisa datang? Hao Jinxiu, kamu hebat ya. Kamu kesini buat jaga kakek, atau malah kesini buat tidur? Aku nggak sengaja ketiduran. 2 hari ini berkat Siwer. Dia nggak tidur jagain aku. Sampai-sampai bikin orang capek. Katanya kamu di Amerika ya? Kenapa pulang? Kamu datang buat apa? Cepat pergi, lihat kamu aja udah bikin kesal. Aku juga nggak bersalah. Mata kamu kenapa? Bukan urusan kamu. Jinyuan disuruh neneknya buat jenguk aku. Tamu itu harus dihormati. Kok kurang ajar banget sih. Kamu mau makan apa aku bikinin? Cepetan dong, aku udah lapar banget. Tunggu ya, aku bikin bubur buat kalian. Aku bantuin kamu. Aku nggak mau bubur, aku mau mie. Kamu mau mie ya, aku jago bikin mie. Mau mie apa aku bikinin? Ayo aku bikinin mie. Kakek udah pergi. Sudah pulang. Belum tidur. Gak bisa tidur nunggu kamu pulang. Cepetan tidur ya. Aku tahu soal ini. Oke. Nanti aku traktir kamu makan. Kinzong, ini ada surat yang perlu kamu tanda tangan. Oke. Di sini juga masih ada.
Sekarang bisnis kamu berkembang cepat ya? Aku juga baru mulai, masih banyak yang harus ditingkatkan. Aku percaya sama penilaianku, aku yakin sama kamu. Kamu adalah mentor, aku pasti nggak akan mengecewakan. Oke, aku sibuk dulu ya. Kemarin siapa yang antar aku pulang? Aku. Kamu? Untung kamu. Kemarin aku sampai blank. Nggak ingat apa-apa. Aku nggak bikin malu kan? Nggak, malah bagus. Aku antar kamu naik, kamu sendiri yang masuk. Terus aku pulang. Ya bagus deh. Oke, aku sibuk dulu ya. Oke. Silakan dua bos. Mantang, Xiao Hong Jakeng. Jin dua bos mencari Anda. Tahu. Mantang, hari ini saya membawa klien besar untuk Anda. Ini adalah. Saudara sepupu jauh saya. Dulu punya tambang emas. Sekarang sudah tidak lagi. Uang di rumah sudah hampir berjamur. Sedang mencari proyek investasi yang tepat untuk mengaktifkan uang yang menganggur di rumah. Saya langsung memikirkan Anda. Anda bilang membawa dewa kekayaan ke depan pintu Anda. Xiao Hong, Anda sudah tepat menemukan saya, sudah benar. Anda punya tambang emas. Itu benar-benar dewa kekayaan. Saya Jin Mantang, senang bertemu Anda. Senang bertemu Jin Mantang. Nama itu seperti pemilik tambang emas. Ya. Jadi ini adalah takdir kita. Itu kebetulan. Bos perusahaan kami sekarang di Hong Kong. Ada proyek investasi properti. Sangat cocok untuk Anda investasi. Potensi kenaikan nilai sangat besar. Bagaimana kalau begini? Dua bos silakan pindah ke ruang rapat. Kita duduk dan bicara perlahan. Nanti saya minta Aimi menjelaskan lebih detail. Ayo. Sini silakan. Lumayan. Berapa umurmu? Selalu bercanda kekanak-kanakan. Mengapa harus serius begitu? Bangun tidur langsung lihat saya, pasti kaget ya. Tidak ada kagetnya, semuanya kaget. Mata saya masih sakit, belum minta maaf. Itu salahmu sendiri. Tapi kamu kembali, saya akhirnya lega. Nanti saya bersih-bersih dan pulang. Saya baru kembali, kamu sudah mau pergi. Apakah tidak ada yang ingin kamu katakan pada saya? Kita tidak punya bahasa yang sama. Bahasa yang sama bisa dikembangkan. Mengapa melihat saya begitu? Dari Amerika kembali kamu terasa aneh. Aneh. Tidak ada. Apakah kamu berniat untuk berubah menjadi baik? Apa maksudmu? Jadi di matamu aku ini cuma anak nakal yang nganggur, aku kasih tahu. Kali ini, aku akan tunjukkan kemampuan sebenarnya padamu. Baiklah, tunjukkan saja kemampuanmu padaku. Kemampuanku belum cukup. Jadi aku butuh bantuanmu. Kamu sendiri yang bilang, guru les banyak di mana-mana. Kenapa kamu harus cari aku? Aku tidak bilang harus dari kamu. Mau ngajar ya ngajar, nggak mau ya udah. Nggak ada yang ngehalangin. Mau halangin juga nggak bisa. Sudah keluar sana. Jangan ganggu di sini lagi. Bagaimana keadaan di rumah? Semuanya baik-baik saja. Aku baru saja telepon ke rumah. Jin Yuan, ikut aku sebentar. Ada yang mau aku bicarakan berdua. Apa yang nggak bisa dibicarakan di depan semua orang? Bicara saja di sini. Lihat saja penampilanku. Ayo pergi. Kakek, aku akan segera kembali. Kakek. Ada pekerjaan apa di rumah? Mau aku bantu kerjakan?
Nggak ada pekerjaan mana ada tamu disuruh kerja. Ayo kita minum air dulu. Aku yang urus kakek. Kak mau bicara apa sama aku? Aku mau minta tolong. Kita kan udah dekat, ngapain minta tolong segala? Bilang saja aku setuju. Stop, aku nggak ada hubungan apa-apa denganmu. Kamu bicara seperti itu nggak asik deh. Hubungan teman sekelas bukan hubungannya. Ada apa bilang saja. Aku minta kamu jangan cari aku lagi. Aku cari kamu. Aku hari ini mewakili nenekku. Datang lihat kakek mana ada, aku cari kamu. Lagian aku nggak tahu kamu sudah kembali. Berlebihan. Kalau begitu kita jaga jarak saja. Kalau tidak kakekku akan menyuruhku pergi. Kamu sudah membuatku sangat menderita kali ini. Tolong kasihanlah aku. Aku yang menyakitimu. Kamu bicara seperti itu membuatku sedih. Sebelumnya kamu yang memintaku membantumu. Kenapa sekarang semua kesalahan dibebankan padaku? Kalau bukan karena ayahmu dan nenekmu yang datang ke rumah kami membuat keributan. Kakekku tidak akan mengusirku, kakekku tidak akan sakit. Kamu adalah biang keladinya. Apa salahku? Aku benar-benar tidak tahu. Baiklah Dingiding, aku hanya akan bertanya sekali lagi. Apa sebenarnya perasaanmu padaku? Tidak ada perasaan, kamu bukan tipeku. Tidak mungkin aku adalah tipe kamu. Kamu biasanya tidak terlalu peduli dengan cewek lain, tapi kamu selalu bermain denganku. Aku bilang sebenarnya kamu menyukaiku. Hanya saja kamu sendiri belum menyadarinya. Teman Jin Yuan, tolong jangan berhayal lagi. Aku benar-benar tidak punya perasaan padamu. Bagaimana aku berhayal? Bagaimana bisa tidak ada perasaan? Kalau tidak ada perasaan kamu tidak akan ke Huairou Film City, kehujanan menjemputku. Kamu pikir aku mau mencarimu? Kalau bukan karena Hao Jinxiu menelepon mendesakku, memohon padaku untuk mencarimu, aku malas pergi. Aku tidak percaya. Aku bicara jujur. Intinya kamu jangan dekat-dekat aku lagi. Agar kita berdua aman. Aku mohon padamu. Dingiding, kamu keterlaluan. Tidak ada yang menyakiti harga diri seperti kamu, aku beritahu kamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi, selamat tinggal. Danong, ayo kita pergi. Mau kemana? Banyak bicara kakek, kita pergi. Tidak Jin Yuan. Aku lihat dulu. Apa yang kamu katakan pada Jin Yuan tadi? Prosesnya tidak penting, hasilnya pasti memuaskan. Mie sudah siap. Ayo makan selagi panas kakek. Bagaimana dengan punyaku? Sebentar aku ambilkan untukmu. Bagaimana dengan Jinyuan dan Danong? Mereka sudah pergi. Cepat sekali mereka pergi. Hao Jinxiu, kamu hanya mengandalkan semangat untuk mencari tahu, sampai ke akar-akarnya, baru bisa masuk Universitas Kyoto Benar kan? sekali katamu. Kalau nggak punya semangat seperti itu mau masuk Universitas Kyoto, lupakan saja. Aku juga mau. Tapi belum dapat ilmu dari seseorang. Seseorang itu malah kabur. Aku cuma nggak mau buang waktu berhargaku padamu. Membuang waktu berhargaku. Sudahlah. Ayo Siwer, duduklah kita makan bersama. Kakek nggak makan di sini. Lihat ada yang merawatmu, aku juga lega. Aku harus cepat-cepat pulang. Ngapain buru-buru? Habiskan makanannya dulu. Cepat ambil minyak. Nggak usah, aku sendiri yang ambil. Ngomong apa sih? Cepat pergi. Anak bodoh beneran. Pak Niu, kurang lebih seperti itu keadaannya. Anda pulang dulu, pikirkan baik-baik, nggak usah buru-buru. Investasi harus hati-hati. Akhirnya keputusan ada di tangan Anda sendiri. Kalau sudah mantap, bilang saja ke Kak Hong. Langsung cari aku saja. Sepupu, kamu tahu kalau lewat kesempatan ini nggak ada lagi. Sifat mantang itu. Bisa saya jamin dengan kepribadian saya nggak masalah. Jin Zheng kami adalah manajer umum perusahaan di area Beijing. Jadi dia punya 2 kuota diskon pembelian internal. Kalau kalian berdua mau beli, harus cepat-cepat. Begini saja, ambilkan saya 1 toko dulu.
Ini sudah pasti. Pak Niu memang bos besar. Langsung mengambil keputusan tanpa ragu. Tahun lalu saya tutup tambangnya. Ada sedikit uang sisa tahun lalu investasi di sinetron. Hasilnya modal habis nggak dapat apa-apa. Jangan sembarangan investasi. Ini airnya dalam. Tapi saya rasa pilihan Anda ke proyek kami cerdas benar-benar. Walaupun saya nggak bisa jamin Anda dapat untung besar. Tapi keamanan adalah yang utamakan. Benar, apalagi ada diskon saya ini. Benar-benar. Pastikan kamu dapat untung. Kalau sudah pasti begitu, Aimi cepat buatkan kontrak untuk Niu Zong ya. Baik Jin Zong, tunggu sebentar. Sudah kembali ya Ding, kakek bagaimana? Jangan ganggu aku lagi, kesal. Kamu bikin dia marah ya? Aku nggak kok. Terus kenapa? Nggak tahu juga si Ding tiba-tiba ngomong apa sama dia. Langsung narik aku pergi. Dia marah banget tapi nggak mau ngomong. Bukannya dia di Amerika ya? Sudah balik, nggak tahu juga orang kaya-kaya mereka. Gimana mikirnya suka bolak-balik terbang aja. Kalau Siwer gimana? Masih di sana jagain kakek. Lagi bikin pangsit buat kamu. Masih pagi nih. Aku duluan ke kantor ya. Ya kamu masih harus kerja ya, silahkan. Nanti makan ya, bye. Aku simpan buat kamu. Siwer. Sebentar lagi masuk sekolah. Udah mau daftar nih? Oke. Kakek yang bayarin uang sekolahmu. Gak usah kakek, aku udah banyak berutang sama kamu. Aku udah cari tahu, aku bisa ajukan pinjaman sekolah. Aku bisa pinjamin kok, ngajuin ke sekolah ribet. Kalau kamu yang pinjamin duitnya dari mana? Duit ketua keluarga kita ya, duitku juga. Ini logika apa sih? Hukum mana yang bilang gitu? Duitku ya duitmu juga. Ini beneran aku harus bikin surat wasiat nih. Semua duitku akan kusumbangkan untuk amal. Kamu ini, pengen dapat sepeser pun dariku. Kakek kena pengaruh Nona Meya. Kamu ini punya tangan kaki cari duit sendiri. Udah makan mie dulu. Udah beberapa hari nggak makan yang bener. Makan aja banyak-banyak, masih banyak di panci. Makan sampai kekenyangan. Mantang ketemu kamu. Susahnya kayak ketemu presiden. Aku lagi sibuk banget nih. Jangan cuma sibuk, harus ada hasilnya. Tentu saja aku tidak bisa sembarangan bekerja. Dengar baik-baik. Hari ini hanya dari satu transaksi ini saja. 8 juta, tahu berapa yang aku dapat? Belasan juta masuk kantong. Komisi di perusahaan kalian tinggi sekali ya? Ayah proyek Hong Kong itu benar-benar bisa dipercaya? Bisa dipercaya sungguh. Aku sudah menyelidiki, pasti bisa dipercaya. Siwer, kamu sudah pulang. Cepat ambil mangkuk dan sumpit, ayo makan, aku sudah makan. Hao Jin Siu. Setelah melayani mereka segera kembali. Hebat sekali, kamu sangat rajin. Ini aku sama sekali tidak bisa dibandingkan. Apa maksudmu dengar aku? Jika kamu ingin menjadi istri dan ibu yang baik di masa depan, inilah panutan. Kamu harus banyak belajar, mengerti? Belajar apa lagi? Aku nanti akan jadi nyonya besar, bukan jadi pembantu. Kalian makan dengan santai, aku duluan balik ke kamar. Kamu kembali saja Bu, maaf merepotkan. Bukan begitu maksudku, benar-benar tidak apa-apa. Makan saja tidak bisa menutup mulutmu. Aku cuma bicara asal kok, ayo makan. Sedang makan nih, baru mulai makan. Bibi yang Paman Han. Apakah aku datang bukan pada saat yang tepat? Mana mungkin, Huilian, cepat ambil 3 pasang sumpit lagi. Duduklah dan makan bersama. Baik. Tidak usah, kami sudah makan sebelumnya. Mantang, aku datang lagi mencarimu. Ada urusan penting. Bibi Hong, ada urusan penting apa? Apakah kamu sudah menemukan suami untuk Bibi? Apakah kita akan diundang minum anggur pernikahan?
Jangan buru-buru, suaminya pasti ada. Mantang, aku sudah mengeluarkan semua tabunganku. Lihat Bibi Yang dan Paman Han, aku bawa mereka juga. Aku sudah memutuskan aku mau beli 1 unit kecil. Aku juga mau 1 unit. Mantang, kamu harus kasih diskon besar-besaran untuk kami. Tunang, selama aku ada diskon pasti tidak akan kecil. Baik, Tapi tetap ingat, investasi harus hati-hati. Keputusan akhir tetap di tanganmu. betul. Oke, ngomong-ngomong. Sepupumu yang tajir itu memang luar biasa. Pertama kali datang langsung bawa beberapa juta. Wah, ini benar-benar menarik. Mantang, aku sudah bulat tekadku. Kedepannya aku akan ikut kamu. Ikut kamu. Aku akan jujur sama kalian. Kita semua orang dalam bicara di balik pintu. Investasi kalian kali ini pasti untung. Bisa untung tanpa usaha bagus. Kita semua tahu, kamu tidak perlu bilang, aku sudah paham. Tapi kita harus tetap berpegang pada aturan. Kontrak harus kalian lihat sendiri, oke? Kalau begitu ikut aku ke dalam dulu, oke? Oke, bicara di dalam, ayo jalan. Jadi bukan datang untuk menari denganku ya. Menari denganmu nggak perlu buru-buru. Semuanya mata duitan. Pada usiaku sekarang, uang pun sudah nggak bisa dinikmati. Memiliki tubuh sehat itu lebih penting dari apapun. Bibi Mei benar. Ketua, setiap kali aku kembali ke Amerika, kamu langsung sakit parah. Jangan sok-sokan. Kamu balik. Cuma bikin aku kesal. Aku janji nggak akan bikin kamu kesal lagi. Kamu suruh kemana aku akan ke sana. Itu katamu ya, bagus. Besok mulai kamu belajar, aku pun tur denganku. Ketua, tolong jangan bahas ini lagi. Bukannya kamu sudah janji asalkan aku lulus ke Universitas Beijing, kamu nggak akan paksa aku meneruskan warisan keluarga. Masih ingat itu ya kamu? Tentu aku ingat. Kalau aku nggak dapat visa pelajar, aku nggak bisa tinggal di sini merawatmu. Kali ini, aku akan berusaha mati-matian, aku harus lulus ke Universitas Beijing. Setelah pulang dari Amerika, aku jadi paham. Aku ada sesuatu yang mau minta tolong. Bilang. Bisakah kamu membantuku? Mengundang Hao Jinxiu kembali. Untuk menjadi guruku lagi. Ini nggak benar kan? Bukannya kamu nggak mau sama sekali mengundang Hao Jinxiu? Menjadi gurumu kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Aku rasa les privat di luar itu nggak bisa diandalkan. Buang-buang waktu aja. Aku nggak bisa bantu kamu soal ini. Kalau kamu bisa silakan ajak dia balik. Oke, aku cari cara sendiri buat ajak dia balik. Kakek, kenapa lihat aku kayak gitu? Kamu tanya aku. Kakek, kamu salah paham sama aku. Aku ini cuma buat belajar aja. Semua gara-gara pikiran kecilmu itu. Sampai jadi situasi canggung kayak gini. Kamu jangan maksa diri. Percaya sama penilaian kakek, nggak bakal salah. Kakekku yang kamu bilang sama yang aku bilang. Itu beda banget. Pikiranmu terlalu sempit. Keras kepala kayak bebek. Uang segitu doang ngapain diingat-ingat? Diingat juga nggak bakal nambah. Kan bentar lagi masuk sekolah. Aku harus ngatur uang sekolah sama uang jajan. Kamu masih ngatur-ngatur itu. Kan udah dapat baker gede. Masih aja nggak bisa selesain uang sekolah, kamu salah paham.
Walaupun kakek Ding bilang mau bayarin uang sekolahku. Tapi aku nolak. Kamu salah paham. Aku tanya kamu. Ding Yiding udah balik dari Amerika, kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Aku belum sempat kasih tahu kamu. Alasanmu terlalu dipaksain. Kamu emang nggak mau kasih tahu aku ya? APA kamu, Saka sama kenapa Ding kamu Yiding. sampai mati-matian nyenengin kakek Xiaobai? Jin Yuan, jangan hina harga diriku. Aku nggak pernah sengaja nyenengin siapa-siapa. Kamu sekarang kayak orang parno. Nganggap semua orang saingan kamu. Nggak capek tuh. Capek, aku capek. Tapi aku suka sama Ding Yiding. Aku berani ngaku. Aku kasih tahu kamu. Hari ini aku bakal ngomong terus terang. Kalau suatu hari aku nggak suka sama Ding Yiding lagi, aku juga nggak mau orang lain suka sama dia. Kamu suka sama Ding Yiding. Nggak berarti semua orang suka sama Ding Yiding. Kedepannya kamu sama dia baik atau nggak ada hubungannya sama aku. Kamu malah ngomong seenaknya. Yuaner, hari ini gimana, sibuk nggak? Nggak sibuk sama sekali, ini lagi santai aja. Sepanjang hari ini cuma ada satu pelanggan lama, bawa satu Cheongsam yang udah dipakai setengah umur. Minta diubah, aku usir dia. Yuaner, jangan marah sama tante ya. Kamu ini salah dalam urusan ini. Pelanggan lama itu hasil jerih payah ayahmu selama ini. Jangan sampai kamu buat mereka semua marah. Aku nggak bikin mereka marah kok. Aku cuma bilang kalau mau ganti juga bisa. Tapi kamu harus bayar dong. Kalau kamu begini itu melanggar wasiat leluhur kita. Wasiat leluhur. Wasiat leluhur mana yang aku nggak lihat? Astaga. Sekarang aku yang jadi pemilik toko. Ayahmu kalau lihat pasti marah sama kamu. Sekarang aku yang pegang kendali. Ya sudah. Sekarang kamu yang jadi pemilik toko, kamu yang pegang kendali. Aku masuk dulu lihat-lihat ada kerjaan apa enggak. Tante jangan lupa bantu aku bongkar Cheongsam merah di atas meja itu. Bongkar saja. Tante? Anda baik-baik saja, nggak apa-apa. Tadi Anda mikir apa sih? Nggak kok, nggak mikir apa-apa. Masa sih nggak mikir apa-apa? Anda ini tiap hari kayak melayang-layang. Kayak mau rohnya keluar gitu. Tante, Anda ini ada apa sih yang bikin khawatir? Apakah karena anak sulung Anda sebentar lagi masuk sekolah? Anak kedua juga sudah ada sekolahnya. Apa sih yang bikin Anda khawatir? Yuaner, kamu cerita sama tante, menurut kamu. Ayahmu ngurusin ini beneran bisa dipercaya nggak sih? Oh, ternyata itu yang bikin Anda khawatir. Kalau Anda mau tahu bisa dipercaya atau enggak, nanti aku ajak Anda ke perusahaannya. Kita berdua cek langsung kan jadi tahu. Jangan-jangan, aku ngapain ke sana? Kalau ayahmu tahu pasti marah sama aku. Nggak usah. Tante, Anda takut ya? Ayahku dibawa kabur orang lain. Nggak mungkin. Ayahmu bukan tipe orang seperti itu. Lihat deh, ngomongnya aja nggak yakin. Walaupun ayahku sering bergaul sama banyak wanita, orang yang sudah berpengalaman, tapi tetap aja nggak bisa menahan godaan. Godaan di luar sana terlalu besar, Tante. Menurut saya tugas utama Anda sekarang adalah mengikuti irama. Setiap hari mengikuti ayah Anda. Tentu saja tidak bisa begitu. Anda setiap hari mengikuti di belakangnya, dia tetap akan selingkuh. Anda masih muda. Setiap hari di mulut Anda hanya bicara tentang pria. Seolah-olah Anda sangat mengerti pria. Tentu saja saya tidak terlalu mengerti. Semua ini saya pelajari dari internet. Pengalaman di internet sangat beragam. Tante, saya akan beri Anda satu saran. Semua orang bilang, pria adalah makhluk visual. Jika Anda ingin memikat hati pria, Anda harus mencari masalah dari diri Anda sendiri. Coba lihat diri Anda. Pertama, posisi Anda tidak tepat. Anda selalu memposisikan diri seperti pembantu dan pekerja. Bisakah begitu? Yang terpenting adalah Anda harus meningkatkan
Indeks daya tarik pribadi Anda masih meningkatkan daya tarik pribadi. Saya sudah berumur masih mau meningkatkan apa? Dari mana datangnya daya tarik? Tante Anda harus percaya diri. Dan Anda harus belajar berdandan. Saya tidak mau berdandan, saya sudah begini. Coba lihat fitur wajah Anda sangat cantik. Cukup pakai lipstik dan maskara. Pasti sangat cantik dengan foundation. Saya tidak mau belajar itu, tante, ini sangat penting. Sudah saya juga sibuk, Anda sibuk saja. Saya tidak mau berdandan, saya sudah begini, cepat pergi. Coba lihat. Dari mana Anda dapat uang sebanyak ini? Ini adalah penghasilan pertama saya. Biaya sekolah Siwer Baoer sudah selesai. Ibu Paman Jin. Siwer, kebetulan Anda datang. Ini biaya sekolahmu, Paman sudah siapkan. Paman, selama ini saya kerja sampingan di luar dapat sedikit uang. Tidak perlu Anda beri saya uang. Dan sebentar lagi sekolah akan mulai, saya bisa ajukan pinjaman pendidikan. Ajukan pinjaman apa? Di rumah ini kan ada, cepat ambil. Om Jin, kamu sudah banyak membantu mengobati ibu saya. Dan juga mencari sekolah untuk Xiao Er. Saya tidak ingin membebanimu lagi. Saya bisa mengurus biaya sekolah sendiri. Jangan banyak bicara, terima saja. Om Jin sudah menyiapkannya untukmu, terima saja. Kamu fokus saja belajar, Tante Huilian. Toilet ini hampir kehabisan tisu. Wah, bos kamu juga di sini. Bukan itu. Bagi uang mana bagian saya? Bukan itu. Ini. Jangan-jangan ini. Kenapa semua yang kamu katakan terdengar buruk? Apa itu bagi uang? Ini uang sekolah yang saya siapkan untuk Baoer dan Siwer. Saya juga harus bayar uang sekolah, saya juga mau sekolah. Saya belum bilang ya, saya berencana mendaftar di sekolah film. Untuk ikut kelas styling biar bisa belajar lebih dalam. Kelas styling. Kali ini bukan kelas acting tapi kelas styling. Iya, saya sudah memikirkannya panjang lebar. Ini untuk masa depan toko kipau kita. Ini demi perkembangan kita. Kamu tahu nggak drama fantasi kostum zaman dulu yang tayang di TV itu? Kostumnya. Berapa total biayanya? Berapapun biayanya nggak ada hubungannya dengan saya. Ada hubungannya kok, kenapa nggak ada? Kamu bilang kalau saya bisa mengerjakan kostum untuk drama fantasi zaman dulu itu. Semua produksi kostumnya kita yang urus. Maka kamu nggak perlu kerja selama beberapa tahun. Benar kan? Jangan pikirkan hal yang nggak jelas itu. Kenapa nggak jelas? Tentu saja nggak jelas. Kamu pikir jadi desainer kostum untuk drama TV? Mudah ya? Kamu pikir bisa langsung jadi? Saya bilang ya. Pada dasarnya, kamu bukan tipe orang yang cocok sekolah. Siwer selalu juara pertama. Lupakan saja. Kamu bayar uang sekolah Jimbao, saya nggak komentar. Tapi kenapa bayar uang sekolah Hao Jinxiu? Kenapa nggak bisa dukung anak sendiri mewujudkan mimpinya? Mungkin kita bisa memberikan milik Siwer dulu. Jangan. Yuaner. Masalahnya kamu selalu bermimpi. Dan mimpimu itu mimpi siang bolong. Ayahmu benar-benar tidak bisa lagi. Kamu lebih baik tetap tenang saja. Ya, aku memang selalu bermimpi siang bolong. Di matamu aku bukan apa-apa kan? Jinyuan, kamu keterlaluan. Yuaner. Anak ini. Tidak apa-apa, 2 menit lagi dia akan lupa. Jinyuan, jika kamu benar-benar ingin belajar, ambil uangnya.
Kamu sengaja ya mengambil uang ayahku untuk memberikannya padaku. Aku menemukan bahwa kamu benar-benar punya cara. Aku tidak bermaksud begitu. Aku pikir kamu begitu pintar belajar dengan baik. Pasti akan menjadi penata gaya top. Sudah. Jangan berpura-pura sedih di sini. Orang baik semuanya kamu yang jadikan. Xiao Bai kakek mana? Kamu dianggap sebagai calon cucu perempuan terbaik. Ayahku selalu membandingkanku denganmu. Sebelumnya membandingkanku dengan Jinbao. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Membuatku gila. Jinyuan kamu akhir-akhir ini kenapa? Kenapa selalu tidak suka padaku? Aku benar-benar tidak ingin bersaing denganmu. Aku menemukan bahwa kamu benar-benar pandai berpura-pura bodoh dan manja. Kenapa aku harus berpura-pura? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang harus aku lakukan agar kamu puas? Aku tidak mengerti. Apapun yang kamu lakukan aku tidak akan puas. Bukankah kamu segera akan mulai sekolah? Tolong pindah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku kesal melihatmu. Tenang, besok aku akan mendaftar. Tidak akan mengganggumu lagi. Siapa? Siwer. Aku Danong, kamu keluar. Aku ada sesuatu untuk dibicarakan. Datang? Selamat tinggal. Siwer, ini uang yang aku kumpulkan selama ini. Mungkin tidak cukup untuk biaya sekolahmu, tapi ambil dulu. Nanti kalau gajian aku kasih lagi. Aku tidak bisa menerima uangmu. Kenapa kamu begitu jelas memisahkan diri dariku? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku tidak bermaksud apa. Anggap saja ini pinjaman dariku. Ambil. Aku tidak ingin berhutang budi pada siapapun. Kok mulai keras kepala lagi? Ini bukan hutang budi. Kamu dan aku tidak ada hutang budi, cepat ambil. Uang ini pasti tidak bisa aku terima, pasti tidak bisa. Belum tidur juga malam-malam begini. Cepat tidur, besok pagi harus daftar. Hari pertama sekolah harus punya semangat yang baik. Om Jin, aku pulang dulu. Danong, kamu juga capek seharian kan? Cepat istirahat. Makan yang enak-enak, sudah kurus. Terima kasih Om, aku juga pulang. Pulang. Ayah, kenapa masuk tidak ketuk pintu? Pintu terbuka jadi aku. Apa yang kamu lakukan tidak apa-apa. Lihat ini. Besok daftar sekolah. Kamu bagaimana rencananya? Aku ikut ayah. Jangan hanya ikut ayah kan. Kamu harus menghargai perasaanmu sendiri kan. Kalau kamu sangat ingin masuk Universitas Jing, tidak masalah, tahun depan kita coba lagi kan. Tentu saja pendapat pribadiku. Sebenarnya masuk universitas mana saja, tidak masalah, yang penting. Yang penting bisa belajar ilmu yang bermanfaat. Apalagi untuk pria. Banyak hal yang harus dipelajari di masyarakat ayah. Aku sudah memutuskan aku akan pergi. Kamu sudah mengerti. Bagus sekali, lihat. Uang sekolah sudah disiapkan. Bagus kalau kamu sudah mengerti. Besok aku akan mengantarmu ke sekolah. Tidak usah ayah sibuk saja. Aku naik taksi tidak bisa begitu. Ini adalah hal besar dalam hidup. Kamu harus membiarkan aku ikut serta. Baiklah. Ayah, cepat istirahat. Aku akan mempersiapkan dokumen. Baik, kamu juga cepat istirahat. Ayah cepat tidur.
Ini semua dikatakan. Pria adalah makhluk visual. Kalau kamu ingin memikat hati pria, kamu harus mencari masalah dari dirimu sendiri. Lihat cara kamu berpakaian. Lokasinya nggak akurat. Anda langsung ngeposisikan diri sebagai pembantu sekaligus karyawan. Ini salah yang paling penting. Anda harus meningkatkan indeks daya tarik pribadi. Kenapa belum tidur? Baju itu udah dicuci. Taruh aja di sofa, aku lagi urus selimut. Ada lagi. Kalau aku nggak nelpon siang, malam jangan siapin makananku, pasti nggak bisa balik. Lagi sibuk banget. Oke, Nggak usah bilang. Hari ini dapat untung pertama. Rasanya enak banget, aku kasih tahu. Ini baru awal. Tunggu bulan depan. Xiaohong sepupunya dapat bagi hasil gede. Baru itu namanya enak. Kok hari ini pakai seksi banget? Nggak ada acara apa-apa. Maksudnya apa? Rayain dapat untung pertama. Mau kasih kejutan? jelek ya. Jangan dihapus, jangan dihapus. Cantik kok. Aku cuci muka dulu, udah dihapus. Cantik. Jantungku deg-degan. Siweriwaner. Kalian berdua harus bangun. Siwer. Yuaner, bangun Yuaner. Siwer mana? Pagi-pagi dia pergi kemana? Pasti daftar. Daftar? Uang sekolah aja belum bayar, daftar apa? Aku nggak tahu. Bauer. Bauer, cepat, waktunya hampir habis. Bauer. Aku bantu, udah lihat. Sudah siap semua. Aimi, ada apa? Hari ini bukan besok. Aku. Aku benar-benar salah ingat, aku kira besok pagi. Baiklah, aku akan segera sampai. Oke. Aku ada rapat yang aku salah ingat. Seharusnya tadi pagi. Tidak apa-apa, hari ini kan hari pertama daftar. Pasti ramai sekali, besok pergi juga bisa. Besok daftar juga boleh ya.
Baguslah kita pergi besok oke. Kamu pulang dulu saja. Mantang? Siwer sudah pergi pagi-pagi, mungkin sudah pergi daftar. Tapi dia tidak membawa uang sekolahnya. Anak ini bagaimana sih? Ya ampun. Aku akan masuk dan meneleponnya. Aku ini. Sudah terlambat ini. Yuaner, cepat bangun Yuaner. Apa sih pagi-pagi sudah berisik? Susah tidur nih Mantang, gimana? Teleponnya tidak ada yang angkat. Kamu bilang Yuaner mana? Di sini. Siwer mana? Aku mana tahu. Kenapa pagi-pagi sudah minta orang padaku? Dia sekamar denganmu, aku tidak minta padamu, minta pada siapa? Mungkin sudah pergi daftar. Baiklah, kamu cepat bersiap-siap. Lalu bawa uang sekolahnya ke Jingda cepat. Aku yang bawa, kenapa sih? Kenapa, apa tidak ada kenapa? Kamu bawa ya, jangan banyak bicara, ambil cepat. Jangan-jangan aku yang bawa. Tidak perlu. Ini 100 yuan untuk naik taksi. Anda benar-benar lucu. Sekolah mereka jauh sekali, 100 yuan cukup tidak? Ya kamu. Ini baru benar. Kamu harus sampai ya. Ya tahu, Baiklah, aku harus cepat pergi rapat. kamu cepat pergi saja. Hao Jinxiu. Jinyuan, kenapa kamu datang? Kamu pikir aku mau datang? Bukan Hao Jinxiu, kamu maksudnya apa? Kamu tidak bawa uang sama sekali, langsung datang ke sekolah daftar. Kamu mengenali wajahku ya? Aku menemukan kalau kamu sangat menggemaskan. Apa kamu merasa kalau aku datang jauh-jauh hanya untuk memberikan uang ini padamu? Sangat berwibawa dan penuh prestasi kan? Benar tidak? Kamu ambil uang ini kembali saja. Aku sudah mendapatkan formulir aplikasi. Jika semuanya berjalan lancar, pinjaman pendidikanku akan segera disetujui. Baiklah, kamu hebat, kamu luar biasa, puas? Tapi ingat ya, nanti jangan salahkan ayahku karena tidak peduli padamu. Jinyuan, terima kasih. Apa kabar hasil ujianmu akhir-akhir ini? Aku dapat nilai yang cukup bagus loh. Aku tidak mendapat nilai yang bagus akhir-akhir ini. Karena aku juga belum belajar banyak baru ini. Xiao Er, masih ada orang yang pakai barang seperti ini di zaman sekarang? Apa kamu berasal dari zaman purbakala? Ini pena yang ditinggalkan kakekku untukku. Merkiro loh. Apa itu hero? Apaan tuh? Pernah lihat yang kuno tapi belum pernah lihat yang kayak kamu ini. Apa sih yang kamu tahu? Kakakku berhasil masuk Universitas Jing dengan menggunakan pena ini. Ayo biarkan aku melihatnya. Pena ai biang digunakan oleh Yuara Ujan Nasional. Kembalikan padaku, tidak akan mengembalikannya. Kembalikan penaku atau aku tidak akan mengembalikannya. Kalau tidak dikembalikan, aku akan marah. Coba lihat apa aku takut. Aku takut sekali. Aku tidak akan mengembalikannya, cepat kembalikan penaku. Coba ambil kalau berani, kembalikan penaku. Aku tidak akan mengembalikannya. Kamu mencoreng bajuku dengan tinta pena, ganti bajuku. Ganti penaku, apa sih harganya pena rusak begitu? Ini merek terkenal sangat mahal. Ini pena yang ditinggalkan kakekku untukku. Harta tak ternilai, ganti penaku, ganti penaku. Jangan dipukul. Jangan berkelahi. Bicaralah dengan baik-baik, ganti penaku. Jangan dipukul. Apa yang aku katakan sudah jelas kan? Sudah jelas. Satu hal lagi, jika kamu... Apa masalahnya? Berapa kali aku bilang matikan ponsel saat rapat? Siapa? Kecuali telepon bisnis. Halo, ini aku. Apa? Bubar. Halo?
Saya segera ke sekolah. Tidak perlu, jangan repot-repot. Saya sedang dalam perjalanan ke sekolah. Setelah sampai ada situasi apa saya akan telepon Anda. Baiklah kamu segera ke sana ya, saya tunggu teleponmu. Oke. Anak ini baru berapa hari sekolah? Baru berapa hari sekolah sudah berkelahi dengan orang. Saya harus pergi melihat. Guru Wang, kalian sekarang di sekolah. Bagaimana bisa menerima anak liar seperti ini? Saya bukan anak liar. Kamu memang anak liar. Diam. Ibu Wang Shuai, maaf ya. Anda lihat terjadi hal yang tidak menyenangkan. Tapi anak laki-laki pada usia ini berkelahi hal biasa kan? Mungkin 1 menit yang lalu masih berkelahi. Tapi menit berikutnya sudah akur, seperti teman baikan. Itu segera. Meminta maaf pada Wang Shuai. Dia yang mulai masalah, dia merusak pena peninggalan kakek saya. Kalian semua dengarkan hanya karena sebuah pena rusak. Langsung memukul teman sekelasnya. Anda lihat anak saya dipukul begini. Anda lihat wajah ini, lihat. Begini saja Bu Wang Shuai. Saya mewakili Xiao meminta maaf pada Anda. Sungguh maaf. Maaf saja sudah selesai, anak saya sudah besar. Saya sendiri tidak pernah menyentuhnya sedikit pun. Anda tahu ini namanya apa, kekerasan di sekolah. Kekerasan di sekolah yang serius, kalau bukan karena guru Wang menahan. Saya pasti sudah melapor ke polisi. Lapor ke polisi ini. Belum sampai luka yang parah kan? Tapi kami memukul orang memang salah. Tapi kita sebagai orang tua harus memiliki sikap. Minaili seikin, masalah dengen mirdam kan bukan membisar kan. Anda buat solusi, Anda katakan. Saya terima. Ibu Wang Shuai, Anda tenang dulu. Karena ayah Hao Qiancheng begitu tulus, Anda beri kesempatan saja. Melihat wajah guru Wang, biaya kerugian mental saya tidak akan mempermasalahkan. Tapi baju yang dipakai anak saya ini, itu merek terkenal. Harganya lebih dari 1.000 yuan. Pasti harus diganti. Baju ini sudah rusak, tidak bisa dicuci lagi. Itu. Saya tidak membawa uang tunai sebanyak itu. Begini saja Bu Wang Shuai. Ini dulu Anda ambil kalau kurang. Besok saya akan mengantarnya ke rumah Anda ya. Bu Wang Shuai, Anda ambil saja. Ambil saja uang segini. Belum cukup untuk beli baju anak saya. Hao Qiancheng cepat minta maaf sama Wang Shuai. Katakan. Maaf. Apa katamu? Saya tidak dengar. Maaf. Kamu lihat sikapmu seperti apa? Sungguh sikapmu seperti apa ini? Ini namanya minta maaf? Tidak pantas. Saya akan mendidiknya baik-baik di rumah. Kita jangan sampai terjadi lagi. Bu Wang Shuai, sudah, kita harus bisa memaafkan. Hao Qiancheng sudah tahu salah belum? Sudah. Ulang nulis laporan tidak kurang dari 300 kata. Kita tulis 500 kata. Kamu ini kenapa sih? Baru masuk sekolah beberapa hari sudah berantem. Ini namanya apa? Saya tidak salah, kenapa harus minta maaf sama dia? Bagaimanapun juga kamu tidak boleh memukul orang. Kamu lihat kejadian seperti ini, saya harus datang jauh-jauh untuk minta maaf ya? Saya tidak minta kamu datang. Kamu tidak berterima kasih sama saya, malah bersikap seperti ini. Saya kasih tahu kamu untang bukan anak kandung saya. Kalau kamu bawer saya sudah pukul. Mama. Ayo Mama lihat. Ada yang terluka tidak? Kenapa kamu bisa berantem sama teman sekolah? Dia memukul orang. Wang Shuai merusak pulpen peninggalan kakek saya. Dia pantas dipukul. Tapi kamu tidak boleh berantem sama teman sekolah. Kamu tahu tidak sulitnya Paman Jin memasukkan kamu ke sekolah ini? Kalau sampai ketahuan kepala sekolah, bisa-bisa kamu dikeluarkan. Kamu bahkan tidak bisa sekolah lagi. Dipecat ya dipecat, aku pulang kampung aja. Lagian sekarang teman-teman juga nggak suka sama aku. Orang nggak suka sama kamu nggak sekolah lagi. Kamu pikir sekolah itu milik kita. Kamu yang bikin masalah sampai mukulin orang. Semua urusan bersihinnya jadi tanggung jawabku. Terus sekarang gimana keadaannya? Ya bayar ganti rugi. Tinta pulpennya kena ke baju orang. Mamanya bilang itu merek mahal. Ya aku bayar aja, untungnya masih bisa. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang ya selesai. Kalau kamu sampai melukai orang, mamanya bakal maafin kamu.
Dengar ya Xiao Er, kamu harus dengar baik-baik. Kedepannya jangan pernah berantem sama teman sekolah, denger nggak? Danger. Kalian pergi aja, aku mau masuk kelas. Ingat kata mama ya, jadi anak yang baik. Sekali lagi merepotkan kamu. Aduh, ngomong apa sih? Anaknya anak yang baik. Cuma emosinya itu benar-benar bikin kagum. Iya, dia memang keras kepala. Mantang menurutku. Xiao Er di sekolah ini. Tapi aku lihat anak-anak di sekolah. Kayaknya kondisi hidupnya sangat berkecukupan. Aku takut Xiao Er di sekolah kayak gini. Dia bakal merasa. Kondisi keluarga itu satu hal. Tapi menurutku karakter itu lebih penting. Bener banget. Kalau Xiao Er bisa berubah sedikit, jangan minder sering-sering ngobrol sama anak lain. Aku rasa, anak-anak lain juga nggak bakal terlalu menolaknya. Kamu pulang ngobrol lagi sama Xiao Er. Aku pulang ngomong lagi sama dia. Halo Jimbao. Aku ngomong sama kamu nggak denger ya? Kamu ngapain? Hari pertama sekolah nggak daftar. Masih keluyuran di halaman. Hari pertama nggak mau ikut rame-rame. Nggak mau ikut rame-rame yang mana? Kamu kayaknya emang nggak mau pergi. Kalau nggak mau ke sekolah itu bilang aja sama ayah. Kamu ngurusin aku terus. Kamu. Kenapa sih bikin kesel? Lagi ngapain sih? Bos kok pulangnya pagi-pagi banget hari ini? Ini yang harusnya aku tanya ke kamu ini wakil bos. Kok tutup toko dan pulangnya pagi-pagi banget? Hari ini panasnya minta ampun. Aku mikir, pasti nggak ada orang yang beli cheongsam di cuaca panas kayak gini. Jadi aku pulang duluan. Itu alasan yang benar? Tugas yang aku kasih ke kamu udah dikerjain belum? Pasti dong. Perintah bos nggak boleh dilanggar. Aku kejar sampai ke Universitas Beijing, coba tebak gimana? Orangnya nggak mau terima. Bos pinter banget, bener nggak mau terima, bener nggak mau terima. Kalau dia nggak mau terima uangnya gimana dia bisa daftar? Si Wer itu hebat loh. Dia bilang mau ngajuin pinjaman pendidikan ke sekolah. Sekeras apapun nggak mau terima. Aku mau nelpon dia. Ayah aku aja yang pergi. Pinjaman pendidikan mana bisa cepat-cepat disetujuin? Setiap kali kasih tugas ke kamu nggak ada yang beres. Udah deh, kasih uangnya ke sini. Uangnya aku ambil, lagian dia juga nggak mau. Aku langsung daftar kursus nyetir. Daftar nyetir? Siapa yang ngasih izin kamu daftar kursus nyetir? Aku belajar keterampilan, ngapain minta izin orang? Aku yang ngasih izin ke diri sendiri. Jalan aja belum bener ngapain nyetir mobil? Kamu ini aneh banget, aku bilang kamu cepat-cepat. Cepat-cepat kembalikan uangnya si Wer itu. Jaga-jaga kalau pinjaman pendidikannya nggak disetujuin uangnya, masih bisa dipakai. Nggak usah ikut campur, nggak pernah ada yang nggak boleh kuliah setelah diterima di Universitas Beijing. Nggak usah ikut campur. Nggak ada tawar-menawar, cepat-cepat kembalikan. Kalau nggak dikembalin aku kasih tahu. Wakil bosnya kamu nggak usah jadi lagi. Aku mau belajar nyetir. Halo Ibu Siwer. Yuaner ngasih uang ke kamu, kenapa nggak mau terima? Jangan-jangan nggak bisa daftar? Ibu nggak ngaruh sama daftarnya. Aku udah ngejuin pinjaman pendidikan ke sekolah. Kalau lancar harusnya bakal cepat disetujuin. Anak ini ngapain ngutang? Aku nggak mau pakai uang Om Jin lagi. Aku nggak mau ibu nggak bisa angkat kepala di keluarga Jin karena aku. Saya sudah mendaftar kerja sambil belajar. Biaya kuliah ke depannya saya bisa atasi sendiri. Jangan khawatirkan saya. Hari ini ada wawancara, saya pulang agak terlambat. Makan saja dulu, jangan tunggu saya. Hati-hati di jalan.
Sudah bilang jangan. Kakek saya pulang. Semuanya sudah selesai. Selesai. Saya tangani tenang saja. Ini bisa dibilang kerja nyata. Mendengar pujian dari mulut Anda, sungguh tidak mudah. Saya harus ingat momen bersejarah ini. Hanya bisa bercanda. Hao Juanyuan sudah pulang. Jinyuan 8.000 di kartu saya. Apa kamu yang transfer? Kartumu ada tambahan 8.000. Bukan saya yang transfer, tentu bukan saya. Saya lihat sikapmu begitu tegas. Mana tega mengambil kesempatan baikmu ini. Siwer sudah pulang. Paman Jin, Kamu ini. Yuaner khusus mengantarkan biaya kuliah untukmu. Kenapa kamu tidak mau pinjaman studimu ini? Tidak mudah untuk dapat disetujui. Paman Jin 8.000 di kartu saya. Bukan kamu yang transfer. 8.000. Sudahlah, jangan berakting di sini. Aktingmu bisa dapat Oscar. Saya benar-benar tidak transfer, saya tidak punya nomor kartumu. Bagaimana mungkin saya transfer uang untukmu? Bukan kamu. Mungkin itu tante. Tante-tante. Datang? Siwer sudah pulang, Mama, kenapa? Di kartu bank Siwer ini. Tiba-tiba ada tambahan 8.000, apa tante yang transfer? 8.000 saya tidak punya. Ini aneh sekali. Bagaimana mungkin tiba-tiba? Kartu ini ada tambahan 8.000. Ding-ding, kenapa kamu tidak angkat telepon? Dia tidak ada urusan penting, ngapain angkat? Sekarang saya tahu siapa yang transfer. Siapa yang transfer sekarang kamu telepon Ding-ding. Dia kan nggak tahu nomor rekeningku. Sekarang udah zaman apa? Mau tahu nomor rekening kamu itu gampang banget. Kalau nggak percaya kamu telepon aja dia. Kamu kenapa sih telepon nggak diangkat? Kamu tadi nelpon aku buat apa? Kamu kok gini sih, aku udah bayarin uang sekolahmu. Nggak bisa terharu dikit ya? Emang kamu ya? Aku nggak sebaik itu kok, jangan salah paham. Ini maksud kakekku, aku cuma ikut perintah. Sekarang kakek Ding ada di rumah nggak? Kakek ada di rumah. Aku bentar lagi ke sana. Aku bilang apa pasti Ding-ding. Kakek Xiaobai ini baik banget sama kamu. Lebih baik dari kakek asli. Siwer. Tunggu Mama selesai, aku bareng kamu ke sana. Beli sesuatu buat berterima kasih sama dia. Nggak usah Mama, aku ke sana sekarang, aku bareng kamu. Jangan ikut campur, pulang aja. Jadi nanti kamu ke sana. Ucapin terima kasih dulu sama kakek Ding, terus bilang. Bilang aja aku sekarang nggak punya banyak uang tunai. Beberapa hari lagi, semingguan pasti, aku kembalikan uangnya. Paman Jin, urusan uang aku yang urus. Aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Sudah jam berapa ini, masak belum selesai. Makanan bentar lagi selesai. Ini namanya nasib orang beda-beda. Aku ini pemimpin yang gagal banget. Berhenti. Cepat batalkan itu kursus mengemudi. Kakek Ding-ding mana? Nggak ada. Tadi kamu bilang ada. Kalau mau berterima kasih bilang aja sama aku. Aku bisa gantikan dia. Itu kan bukan uangmu. Aku tanya gimana kamu tahu nomor rekeningku. Rekening bank. Aku bayar pakai uang tunai. Berarti 8.000 di rekeningku, bukan kamu yang transfer. Apa maksudnya uangnya banyak amat sampai nggak kehitung? Aku nggak bercanda beneran, bukan kamu ya? Aku nggak bercanda. Berbuat baik tapi nggak mau dikenal itu bukan gayaku.
Aku sudah ke sekolah nyari kamu. Awalnya pengen ngasih kabar baik langsung ke kamu. Tapi malah gak ketemu sama sekali. Telepon juga gak diangkat. Siapa ya yang ngasih uang itu? Naruh uang di rekening kamu. Wah, kamu punya banyak teman ya. Aku tanya sekali lagi ya. Benar-benar bukan kamu kan? Emang aku orang yang rendah hati gitu. Ngasih uang diam-diam gitu mah bukan gayaku. Terima kasih ya. Cuma terima kasih doang. Harusnya kamu kasih aku surat hutang dong. Surat hutangnya juga bukan buat kamu tapi buat kakek. Tolong bilang ke kakek ya. Uang sekolah yang dia kasih pasti akan aku kembalikan. Karena kakek gak ada, aku datang lain kali aja. Siapa bilang aku gak ada? Kan kamu bilang kakek gak ada. Emangnya apa yang aku bilang kamu percaya semua? Kamu kakek. Kakek, selamat datang. Siwer datang nih. Kamu ngomong apa sih? Kakek tadi kan lagi istirahat. Aku takut ganggu kakek. Kakek, aku beneran gak tahu gimana cara ngungkapin rasa terima kasihku ke kakek. Pas aku sakit beberapa hari lalu, untung ada kakek yang ngurusin aku. Aku juga pengen ngucapin terima kasih ke kakek. Jangan bilang gitu kakek. Kakek udah kayak kakek sendiri buat aku. Aku ngurusin kakek itu udah seharusnya. Uang sekolahmu kakek yang tanggung. Aku udah daftar kerja part-time. Nanti kalau udah dapet uang langsung aku kembalikan ke kakek. Kesempatan di depan mata malah gak diem yo. Kerja part-time. Emangnya aku sebandel itu ya? Kamu aku beneran gak bisa ngajar. Aku udah berusaha keras lo gak kerasa ya. Siwer. Lihatin kakek kasih dia kesempatan sekali lagi. Ngomong apa sih? Kakek, aku beneran gak bisa ngajarin dia. Mending kakek cari guru lain aja buat dia. Ada apa ya, kayaknya kamu ada beban pikiran. Ceritakan pada kakek. Kakek, aku baik-baik saja, benar-benar baik-baik saja. Aku pergi dulu jaga kesehatannya kakek, sampai jumpa. Kejar dia, kejar apa lagi? Lihat gaya sombongnya, seolah tanpa dia bumi tidak berputar.